Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi pembelajaran struktur plat dan rangka beton. Kali ini kita akan masuk dalam topik membangun diagram interaksi PM kolom dengan Microsoft Excel. Lebih khusus lagi, kita akan mempraktikkan bagaimana membuat diagram tersebut menggunakan Microsoft Excel. Mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke lembar kerja Excel. Di dalam lembar kerja ini sudah disiapkan formula dan tabel yang sudah dijelaskan pada pembelajaran bagian pertama video kita terdahulu. Baik, sekilas saja kita melihat kembali formula ini. Di dalam formula ada parameter 1 plus gamma, 1 min gamma, ada beta 1. Di samping F aksensi dan FY beserta gamma sendiri sebagai faktor utamanya. Baik, input data, karena itu di dalam ini input datanya adalah F aksensi dan FY serta gamma yang ditetapkan masing-masing 20 MPa untuk F aksensi, 400 MPa untuk FY-nya dan gamma 0,7. Kemudian beta 1 kita selesaikan di luar karena beta 1 ini nilainya hanya bergantung dari F aksensi yang akan bernilai 0,85 kalau F aksensi kurang dari 28 MPa. Dan akan bernilai 0,85 dikurangi 0,007 kali F aksensi dikurangi 28 kalau nilainya di atas 28 tetapi masih lebih kecil dari 56. Baik, berikutnya kita selesaikan persamaan 1 yaitu CB dibagi H. CB dibagi H kita letakkan di sel ini C25. Mari kita langsung saja menghitungnya. CB dibagi H sama dengan 600 dibagi 600 plus FY. FY-nya sudah ada, kita kunci F4 tutup kurung kali 0,5 kali 1 plus gamma. Kita sudah definisikan di luar, kita kunci dengan F4, enter, hasilnya adalah 0,51. CB dibagi H ini sejatinya ya adalah nilai dari C per H, cuma pada kondisi balance-nya, sehingga dia mestinya berada di dalam sel C dibagi H. Kita siapkan tempat yang sel warna kuning ini adalah posisi untuk CB dibagi H, sambil dengan sama dengan berarti kita ambil dan langsung kunci. Inilah nilai CB dibagi H. Dijelaskan di video pertama, tentu akan ada C per H yang lebih kecil dari ini dan ada yang lebih besar. Baik, dalam contoh ini, karena nilainya kisarannya dari 0 sampai 1, kita ambil nilai sini 0,1 saja dimulai, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, kemudian yang lebih besarnya berarti ada 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Oke, jadi ini untuk rugi 1% dulu atau 0,01. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua, F aksen S. F aksen S sama dengan 600 kali buka kurung C dibagi H. Ini C dibagi H dikurangi 0,5 kali 1 min gamma. 1 min gamma kita kunci F4 tutup kurung dibagi C per H. Oke, nah min 300. Min 300 supaya ini bisa di copy ke bawah, kita lihat nah yang nilai-nilai yang mengandung C dibagi H ini harus kita atur sedemikian. Jadi yang kita kunci adalah kolomnya, yaitu kolom C, kita tambahkan tanda bintang dolar untuk menguncinya. C kita tambahkan tanda dolar. Oke, nah sehingga sekarang bisa kita copy ke bawah nilai-nilainya. Oke, inilah 510 paling tinggi. Kalau lihat angka ini tidak memenuhi persamaan 2 karena nilai F aksen S itu tidak boleh melampaui FY-nya, sementara FY adalah 400. Dengan demikian kita perbaiki formula F aksen S ini dengan menambahkan fungsi if. Jadi if perhitungan ini lebih besar dari FY, F4 kita kunci, maka ambillah nilai FY, F4. Oke, kalau tidak, maka hitunglah menurut persamaan ini.
Ya, kita copy, kemudian kita tempatkan di sini, tutup kurung. Oke, nah sekarang nilainya dia tetap min 300 karena kita buat formula secara umum. Baru kita copy ke bawah. Oke, sehingga nilainya adalah maksimum 400. Oke, lanjut ke fs sama dengan 600 kali buka kurung 0,5 kali 1 plus gamma. Kita kunci F4 min C per H. C per H tutup kurung dibagi C per H. Oke, 4.500. Ini juga demikian. Kita yang F2 ya. Tekan F2 yang merah. Berarti yang merah-merah ini kita kunci C-nya dengan tambahkan dolar di depannya. Tambahkan tanda dolar di depannya. Nah, dan ini tentu sudah melampaui nilai FY, berarti kita juga harus gunakan fungsi if. Kalau lebih dihitung lebih besar dari FY, F4, maka ambillah nilai F4-nya, nilai FY-nya, kita kunci F4, kemudian kalau tidak, baru kita gunakan hitungan ini. Kita copy, Ctrl C. Oke, jadi dia sudah menjadi 400. Baru kita copy ke bawahnya. Baik, dan inilah angkanya. Kemudian ke persamaan 4. Persamaan 4 untuk PN1 dibagi F aksen C kali AG sama dengan 0,85 kali beta 1. Beta 1-nya fix, kita kunci F4 kali C dibagi H. C dibagi H. Oke, ingat sekali lagi C dibagi H itu selalu kita kunci nilai kolomnya. Berarti depan C tambahkan tanda dolar. Oke, kalau itu sudah baru di copy ke bawah. Oke. Kemudian persamaan 5 persamaan 5 sama dengan 0,5 kali rugi. Rugi kita adalah ini 0,01, kita kunci F4 kali F aksen S. F aksen S dibagi F aksen C. F aksen C kita kunci karena nilainya hanya 1. Kalau F aksen S berubah dia. Oke. Ya, ini kita copy ke bawah. Oke, kemudian persamaan 6 sama dengan min 0,5 rugi, 0,5 kali rugi. Ruginya kita kunci F4 kali Fs. Fs-nya variabel di sini berubah nilainya dibagi dengan F aksen C. Ya, F aksen C-nya fix hanya 1, kita kunci dengan F4. Oke. Nah, sekali lagi kita perhatikan adakah ya Fs ini yang merah dia akan berubah nilainya, maka kita harus kunci hanya kolomnya saja. Kita tambahkan dolar di depannya. Oke. Baru kita bisa copy ke bawah. Oke, persamaan 7 untuk MN-nya sekarang, MN sama dengan 0,85 kali beta 1-nya fix, F4 kali C dibagi H kali 0,5 kali buka kurung 1 min beta 1 juga fix S4 kali C per H tutup kurung. Oke, perhatikan lagi yang masuk ke sel C dibagi H harus kita kunci kolomnya. Berarti di depan C kita tambahkan dolar, C28 juga kita tambahkan dolar, yang lain oke. Kalau itu sudah, maka dapat di copy ke sel yang di bawahnya. Persamaan 8 sama dengan 0,5 kali rugi. Ini juga fix. Untuk sementara kita kunci F4 kali F aksen S. F aksen S ini dia. F aksen S dibagi F aksen C. Ini fix, kita kunci.
kali 0,5 kali gamma. Gammanya fix, kita kunci. Oke, kita lihat kembali sebelum di copy ke bawah. Nah, F aksen S ini juga bervariasi nanti ke bawahnya, sehingga ini juga yang dikunci adalah kolomnya saja. Kita tambahkan dolar di depan D, hanya satu yang merah. Oke, setelah itu baru kita copy ke bawahnya. Yap. Kemudian persamaan 9. Persamaan 9 sama dengan 0,5 kali rho G F4 kali F aksen Fs kali Fs dibagi F aksen C F4 kali 0,5 kali gamma F4. Oke, sama dengan sebelumnya. Kita cek dengan F2 yang lari ke Fs, kita harus kunci depannya saja dengan tambahkan tanda dolar. Setelah itu kopilah sel ini ke bawah, akan mendapatkan hasil ini. Sehingga kita selesai, semua persamaan sudah diselesaikan, tinggal persamaan 10 sekarang. Persamaan 10 sama dengan 0,85 kali buka kurung 1 min rho G, kita kunci dengan F4 tutup kurung ditambah rho G F4 lagi kali FY juga fix nilainya dibagi F aksen C juga fix, kita kunci dengan F4. Oke, di enter. Nilainya 1,04. Nah, nilai-nilai yang lain ini tinggal kita jumlahkan saja dari sum dari 456 sampai 6. Oke, kemudian yang ini adalah sum dari 789, persamaan 789. Tutup kurung. Oke, sekarang tinggal kita copy ke bawahnya. Ini juga demikian. Baik, jadi kita sudah mendapatkan sekarang nilai PN dibagi F aksen C AG itu atau dengan kata lain kolom L ini dan kolom M sudah bisa kita plot dalam grafik, yang mana nanti MN dibagi AG F aksen C H ini kita tempatkan di sumbu X, dan PN dibagi F aksen AG ini kita tempatkan di sumbu Y-nya. Sehingga ini untuk yang 1%. Di dalam video pertama pernah dijelaskan bahwa kisaran rho itu atau rho G itu tidak boleh melampaui 8%. Sehingga kita akan membuat grafik itu nanti bervariasi dari 1%, 2, 3 sampai dengan 8%. Baik, untuk yang 2% tinggal copy saja persamaan yang ada, tabel ini maksud saya, kita copy tabel ini ke bawah, Ctrl V, tinggal diganti sekarang ini menjadi 0,02. Oke, nilai-nilainya seharusnya berubah, kita lihat nilainya. Oke, perhatikan ada nilai yang belum berubah, yang P0 itu kan larinya ada fungsi atau variabel rho G di situ. Ini larinya dia masih ke 0,01. Cara mudahnya adalah tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian ada yang unsur yang merah, kita tarik saja juga pindahkan ke bawah. Oke. Kemudian kita lihat lagi formula mana saja yang masih lari ke sel. Nah, ini juga. Ini dia harus ke bawah. Oke. Kemudian ini sudah tidak ada. Ini masih ada ke sini. Oke. Yang ini juga demikian masih lari ke, pokoknya yang mengandung rho G kita harus perbaiki. Oke, ini jumlahnya. Nah, ini juga kita harus perbaiki yang ada rho G-nya. Ini tidak ada. Tidak ada. Oke. Sehingga kita perbaiki sampai ke bawahnya, di copy ulang. Oke, ini juga begitu.
Baik, jadi ini adalah nanti untuk row 2%. Untuk yang 3% dengan cara yang sama, tinggal copy paste lagi tabel ini ke dalam ini. Ganti ini dengan 0,03. Dilihat lagi sel-sel yang masih lari ke row G, tinggal tarik saja ke sini. Lalu copy dia ke bawah supaya ikut berubah yang lain. Kemudian ini juga apakah ini tidak ada mengandung itu. Ini, nah ini masih lari ke row G. Oke, enter dan bisa di copy untuk menyesuaikan nilai yang ada di bawah. Oke, yang ini apakah iya. Oke, lari dan ini kita copy ke bawah, dan P0 juga demikian, ada biru dan merah. Oke, saya kira itu demonstrasi singkat bagaimana cara membuat diagram interaksi. Karena kita sudah mendapatkan nilai PN dan MN, maka tinggal kita plot saja sekarang semua nilai MN ini masing-masing untuk 1%, 2%, 3% kita plot ke dalam grafik, sehingga akan muncul hubungan antara MN atau PN dengan MN ini. Untuk ringkasnya saya sudah siapkan di lembar kerja yang lain yang sudah diselesaikan. Nah, ini jadi ini untuk sampai dengan 8%, dan grafik yang dapat kita hasilkan nantinya adalah disajikan di seperti ini. Jadi inilah grafik yang akan diperoleh nantinya dengan gambaran yang tadi. Jadi di sumbu X diletakkan nilai MN dibagi F aksensi H kali AG, kita sebut sebagai Rn, resistannya. Kemudian ini sebagai resistan momennya, di sini adalah Kn untuk tahanan bebannya. Kn sama dengan Pn dibagi F aksensi AG. Dan ini hanya berlaku grafik ini untuk kondisi F aksensi 20 MPa 400 dan gamma 0,7. Tentu ini nanti bisa kita perbaiki karena ini di dalam Excelnya juga bisa diinput mengikuti isian dari F aksensinya. Saya kira itu yang dapat disampaikan di video ketiga. Kita nanti akan mempraktikkan bagaimana menggunakan grafik ini di dalam mendesain penampang kolom, khususnya kolom beton bertulang. Demikian video yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.